Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi di video saya masih membahas tentang basis. Ya, sekarang saya akan membahas tentang contoh 444 ya. Saya ingatkan lagi, basis itu apa? Basis itu adalah himpunan yang bebas linear dan merentang ya. Jadi misalkan ini B-nya, himpunan ini disebut basis kalau dia merentang dan bebas linear. Merentang itu apa? Merentang itu artinya setiap faktor di ruang vektor bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan pada basis, faktor-faktor pada basis. Nah, sedangkan bebas linear itu apa? Kalau kombinasi linearnya sama dengan 0, hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Nah, sekarang soal di contoh 444 ini, kita disuruh menunjukkan bahwa himpunan B isinya M1, M2, M3, M4, M1-nya ini, M2-nya ini, M3 ini, dan M4 ini itu membentuk basis untuk ruang faktor di M22. Nah, ruang faktornya adalah M22. M22 ini apa? Himpunan semua matrik yang berukuran 2x2. Ya. Jadi ruang faktornya adalah semua matrik ukuran 2x2. Ini kan berarti anggota M22 juga ya. Nah, diambil 4. Nah, sekarang yang 4 ini apakah basis dari ruang faktor ini? Nah, jadi kita cek, pertama kita cek dulu bebas linear. Nah, kalau bebas linear itu adalah kombinasi linearnya sama dengan 0. Kombinasi linear ini sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0. Berarti K1 M1 ditambah K2 M2 ditambah K3 M3 ditambah K4 M4 sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0. Apakah K1, K2, K3, dan K4-nya 0 dan hanya itu satu-satunya solusi? Nah, kalau hanya itu yang dipenuhi, hanya K1, K2, K3, K4, 0, maka himpunan ini bebas linear ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan M1-nya 1, 0, 0, 0 dikali K1 ditambah K2 kali 0, 1, 0, 0 ditambah K3 kali 0, 1, 0, 0 ditambah K4 kali 0, 0, 0, 1. Nah, sama dengan sebenarnya 0, berarti kan ini 0 ya. 0-nya siapa? 0 di matriks ya. Nah, berarti ini adalah 0, 0, 0, 0. Kenapa 0 di matriks ya? Karena lagi ngomongin matriks sekarang. Oke, sekarang coba perhatikan ini satunya di sini, ini satu di sini, satu di sini, satu di sini. Berarti yang lainnya 0. Berarti hanya berpengaruh di letak 1 ya. Jadi ini kalau saya gabung, saya jumlah langsung, saya kalikan dengan skalarnya K1, K2, K3, K4, maka dia akan langsung menjadi K1, K2, K3, K4. Nah, ini sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan. Berarti dari sini mengharuskan ya, dari sini mengharuskan bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 dan semuanya sama dengan 0, nggak ada yang lain. Ya, jadi kesimpulannya B itu adalah bebas linear. Nah, sekarang yang ditanya adalah apakah basis. Nah, kalau basis berarti selain menunjukkan bebas linear harus ditunjukkan satu lagi, yaitu apa? Merentang. Ya. Nah, kalau merentang gimana? Kalau merentang adalah sembarang vektor di M22 harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sini. Nah, berarti sekarang sembarang ya, berarti kita harus ambil sembarang. Berarti ambil misalkan X anggota M22 ya. Kalau X anggota M22 kira-kira bentuknya gimana? Ya, misal saja, misal X-nya itu adalah X1, X2, X3, X4. Nah, yang kita ambil sembarang ini harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari M1, M2, M3, M4. Nah, itu kalau dia merentang. Nah, berarti apakah bisa kita buat X sama dengan K1 M1 tambah K2 M2 ditambah K3 M3 ditambah K4 M4. Nah, apakah X bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari M1, M2, M3, M4? Nah, tandanya bisa apa ya? Kita temukan skalarnya. Kita temukan K1, K2, K3, dan
K4 ya. Kalau bisa berarti B ini merentang ya. Kenapa? Karena sembarang vektor yang kita ambil selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari M1, M2, M3, M4. Nah, berarti X-nya tadi X1, X2, X3, X4. Nah, K1, M1-nya 1, 0, 0, 0, ditambah K2, 0, 1, 0, 0, ditambah K3, 0, 0, 1, 0, ditambah K4, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi X1, X2, X3, X4 sama dengan, nah ini sama seperti yang di atas ya, hanya berpengaruh di yang angka 1, yang lainnya 0, berarti kalau langsung saya kalikan dengan skalarnya, K1, K2, K3, K4. Nah, berarti di sini kita temukan bahwa K1-nya itu harus X1, K2-nya itu harus X2, K3-nya itu harus X3, dan K4-nya itu harus X4. Nah, berarti kita sudah temukan K1, K2, K3, K4-nya itu ini. K1-nya harus X1, K2 harus X2, K3 harus X3, K4 harus X4. Siapa X1, X2, X3, X4? Ya sembarang vektor yang sembarang matrik yang diambil tadi kan. Nah, terserah mau ngambil berapa. Nah, jadi selalu skalarnya itu sama dengan X1, X2, X3, X4 sesuai posisinya ini. X1, X2, X3, X4. Nah, jadi artinya apa? Untuk sembarang vektor di M22 selalu bisa yang kita ambil selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya B itu merentang M22 ya. Karena dia bebas linear dan dia juga merentang ruang vektor, maka kesimpulannya B adalah membentuk basis untuk M22. Nah, ya, ini contoh 44. Berikutnya ke contoh 445 ya. Nah, ini tunjukkan bahwa V, ruang vektornya itu P tak hingga. P tak hingga ini berarti apa? Polinomial berderajat kurang dari atau sama dengan tak hingga. Ingat definisi PN ya. PN itu ruang vektor ya. Apa definisinya? Definisinya adalah himpunan semua polinomial yang berderajat kurang dari atau sama dengan N. Itu kalau PN. Tapi kalau P tak hingga berarti himpunan semua polinomial yang berderajat kurang dari atau sama dengan tak hingga. Nah, oke, jadi ruang vektornya adalah P tak hingga. Polinomial berderajat kurang dari atau sama dengan tak hingga. Nah, diminta apakah ruang vektor tersebut berdimensi tak hingga. Nah, ingat definisi dimensi tadi apa? Di awal ya. Definisi dimensi itu adalah nah ini definisinya ya. Ruang vektor V dikatakan berdimensi hingga. Ini definisi dimensi ruang vektor. Ruang vektor V dikatakan berdimensi hingga jika terdapat himpunan berhingga. Jadi harus ada himpunan berhingga faktor-faktor V yang merentang. Nah, jadi harus ada himpunan yang merentang V. Baru dia disebut ruang vektor yang berdimensi hingga atau berhingga. Nah, soal yang tadi diminta untuk menunjukkan apakah ruang vektor tersebut berdimensi tak hingga. Nah, berarti kalau ruang vektor ini mau ditunjukkan berdimensi tak hingga, ya berarti tinggal tunjukkan aja bahwa tidak ada himpunan perentang berhingga. Tidak ada himpunan perentang yang bisa merentang ruang vektor ini sesuai definisinya ya. Nah, oke, kita buktikan pakai bukti kontradiksi ya. Jadi, misalkan V mempunyai himpunan perentang, nah, sebut saja himpunan perentangnya B. Ya, berarti B ini pasti isinya polinomial-polinomial. Nah, polinomial ada misalkan sebut saja himpunan perentangnya itu ada R. Ya, sebanyak R. Nah, jadi V ini direntang oleh sebanyak R vektor.
Ya. Nah, karena ini polinomial, ya, kenapa? Ya karena kan ini definisikan ininya polinomial ya. Nah, berarti di antara polinomial ini pasti ada yang berderajat tertinggi, ya. Nah, sebut saja misalkan derajat tertingginya itu n. Nah, kita nggak tahu yang berderajat tinggi itu apakah di P1, apakah di P2, P3 atau di PR. Nah, tapi yang pasti himpunan ini punya satu polinomial atau beberapa lebih yang derajatnya tertinggi. Nah, misalkan P1, P2 sama-sama derajat n, ya nggak apa-apa. Nah, tapi yang pasti himpunan ini punya polinomial yang berderajat paling besar. Pasti ada ya, dijamin ya. Nah, sebut saja polinomial yang berderajat besar itu polinomialnya berderajat n, misalkan. N ini udah yang paling besar. Nah, terus, jadi kalau kombinasi linear dari himpunan ini, hasilnya apa? Kalau yang paling besar ini berderajat n, maka kombinasi linear juga pasti berderajat n, kan? Nah, berderajat n padahal V-nya ini adalah polinomial berderajat tak hingga. Nah, artinya apa? Artinya berarti ada faktor di sini, ya, yang nggak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Ya, siapa? Yaitu polinomial yang berderajat n plus 1. Nah, ya. Jadi, saya ulang sekali lagi, karena ini himpunan polinomial, maka di antara semua ini, di antara faktor-faktor, di antara polinomial ini, pasti punya derajat tertinggi. Ya, boleh 1, boleh 2, boleh lebih. Ya. Nah, tapi yang pasti punya derajat tertinggi, sebut saja derajat tertingginya adalah n, yang paling tinggi sudah. Nah, jadi kombinasi linearnya juga pasti yang paling besar menghasilkan n, nggak akan menghasilkan n plus 1 kan, karena yang paling besar sudah n. Nah, kombinasi linear juga pasti yang paling besar menghasilkan n derajatnya. Nah, artinya apa? Artinya ada polinomial di sini yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sini. Siapa? Yaitu polinomial berderajat n plus 1. Nah, polinomial berderajat n plus 1 tidak bisa dinyatakan sebagai ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, padahal tadi disebutkan bahwa V punya himpunan perentang. Nah, ternyata muncul kontradiksi, yaitu apa? Ada faktor di sini, yaitu polinomial berderajat n plus 1 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sini. Berarti nggak merentang dong, padahal tadi katanya merentang. Nah, karena ada muncul kontradiksi, ya berarti pengandaian salah. Sehingga benar bahwa V tidaklah memiliki himpunan perentang. Gitu ya, karena muncul kontradiksi, ingat di pembuktian kontradiksi di matematika diskrit ya, kita harus munculkan kontradiksi. Karena sudah muncul kontradiksi, tadi dibilang bahwa V-nya direntang oleh himpunan ini, tapi ternyata tidak semua vektor bisa direntang, tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, berarti kan nggak merentang. Nah, berarti pengandaiannya salah, kita nggak boleh mengandaikan V punya himpunan perentang, karena sudah muncul kontradiksi ya. Sehingga akibatnya benar bahwa V tidaklah memiliki himpunan perentang. Kalau nggak punya himpunan perentang, berarti artinya apa? Nah, kembali ke definisi tadi, berarti V ini himpunan yang berdimensi tak hingga. Ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita ke teorema 441. Ya. Teorema 441 ini, coba kita baca dulu ya. Jika B himpunan faktor-faktor, ya isinya ada n faktor, adalah basis O, B-nya sudah basis ya, untuk ruang faktor V, berarti B ini merentang dan bebas linear di V. Maka setiap faktor V, nah perhatikan V ini beda dengan V yang di sini ya. Maka setiap faktor V di faktor lain di V, selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B dengan tepat satu cara atau secara tunggal. Nah, ini keunggulannya ya. Jadi kalau B itu basis, nah, basis dari V, maka sembarang faktor di sini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sini tepat satu cara. Nah, gimana buktinya? Nah, coba buktikan di sini ya. Nah, coba tadi B kan basis ya. Kalau B basis berarti B itu merentang dan B juga sudah bebas linear. Ya. Nah, sekarang misalkan V, anggota V, ya, bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B dengan dua cara. Ini misal, ya, misalkan. Kalau ini terjadi apa? Kalau V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B dengan dua cara, apa yang terjadi? Nah, ini misalkan, andaikan saja pengandaian ya. Nah, jadi misalkan V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B dengan dua cara. Oke, cara yang pertama, V-nya itu kombinasi linear dari C1V1 tambah C2V2 tambah seterusnya sampai CNVN. Cara yang kedua, V sama dengan K1V1 tambah K2V2 tambah KN
Vn. Ini dua cara kan? Nah, kita bedakan dengan simbolnya udah kelihatan. Ini C, ini K. Skalarnya beda. Nah, sekarang persamaan 6 sama 7 ini kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, V dikurang V, 0. Ya. C1 min K1 V1 tambah C2K2 kali V2, seterusnya Cn min Kn kali Vn. Nah, perhatikan ya, pernyataan ini ya, kalau misalkan C1K1 itu saya misalkan sebagai A1, C2 min K2 itu sebagai A2, C3 min K3 itu sama dengan A3, seterusnya sampai Cn min Kn itu An. Berarti ini kan sebenarnya, ya, pernyataan ini itu sebenarnya apa? Kombinasi linear dari A1 V1 tambah A2 V2 sampai An Vn sama dengan 0 kan ya? Nah, ingat kombinasi linear dari V1 V2 sampai Vn sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Kenapa? Karena B sudah basis. Kalau sudah basis berarti dia sudah merentang dan bebas linear. Berarti sudah bebas linear kan? Kalau sudah bebas linear berarti skalarnya ini semuanya harus 0. Berarti ini harus sama dengan 0, ini harus sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0 berarti pindah ruas, sama dengan 0 pindah ruas, ini sama dengan 0 sama pindah ruas. Nah, kita simpulkan ternyata walaupun kita andaikan ya V itu bisa dinyatakan dengan dua cara, ya, tapi ternyata nanti dia itu skalarnya sama. Nah, pada akhirnya skalarnya sama, yaitu C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, dan Cn sama dengan Kn. Jadi dengan kata lain apa? Ya sudah, berarti V itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V dengan tepat satu cara. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab koordinat ya. Kita mau memperluas konsep koordinat yang selama ini kalian kenal ya di matematika dasar atau di Kartesius. Nah, kita akan memperluas konsep tersebut di aljabar linear ya. Bagaimana perluasannya? Coba kita pendahuluan dulu ya. Kalau kita punya notasi A2,3 ini notasi apa? Ini adalah notasi untuk menyatakan koordinat titik A di R2 ya. Nah, sedangkan A2,3 itu menyatakan notasi apa? Notasi dari faktor posisi titik A pada ruang vektor R2 dengan menggunakan basis standar S, I, J. Coba, ini kalau saya gambar di sini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Terus di sini punya titik A 2,3. Nah, berarti kan notasi ini untuk menyatakan koordinat titik A di R2. Nah, sesuai ya. Koordinat titik A di R2. Terus notasi A 2,3 merupakan faktor posisi yang mana itu? Nah, yang ini. Jadi, yang ini. Nah, ini adalah faktor posisi titik A yang dituliskan sebagai A. Atau A sama dengan 2,3. Nah, gini ya. 2,3. Kenapa kok bisa 2,3? Ya, karena dia itu merupakan faktor posisi menggunakan basis standar F. Kalau di aljabar linear, ingat kita menyatakan sumbu itu tidak dengan sumbu X dengan sumbu Y, tapi dengan faktor satuan dalam arah sumbu itu. Ya. Jadi kalau saya punya misalkan